Drama Korea Flower of Evil episode 1. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik Baek Hee-sung yang terikat di dasar kolam dengan luka di kepala. Dan saat itu Cha Ji-won datang untuk melepaskan Baek Hee-sung dan di sini Baek Hee-sung berkata, 알려줄까? 내가 어떤 사람인지. 내가 앞으로 많이 좋아해줄게. 진짜 잘해줄게. Lanjut video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan kisah Baek Hee-sung dan Cha Ji-won. 이렇게 너에게로 멈추지 않게 널 지킬 수 있게 Malam harinya Baek Hee-sung dan istrinya Cha Ji-won beserta anaknya Eun-ha mengadakan makan malam bersama orang tua Hee-sung karena hari ini ulang tahun Hee-sung yang ke-39. Di sini Hee-sung khawatir kepada Ji-won karena hubungan orang tua Hee-sung dan istrinya kurang akrab. Tapi Ji-won menegaskan kalau itu tidak apa-apa dan berkata mereka juga adalah kakek nenek Eun-ha. 할머니 무서워. 할머니가 왜 무서워? 은하 할머니인데? 엄마도 무서워하잖아. Lalu sesampainya di rumah orang tua Hee-sung, nenek menegur Ji-won karena tidak mengajari anaknya etika salam. Lalu Hee-sung langsung menjawab, itu karena dia ingat kau pernah menutup pintu terakhir itu. Lalu ibu Hee-sung berkata, kalianlah yang datang kemari tanpa diundang. Lalu Ji-won buru-buru menyuruh Eun-ha untuk mengucapkan salam. 할머니, 할아버지, 사랑해요. Setelah itu mereka semua berkumpul di ruang makan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. 사랑하는 우리 여보, 생일 축하합니다. Setelah meniup lilin Eun-ha memberikan hadiah ulang tahun ke ayahnya yaitu dirinya sendiri. Dan ayahnya pun berkata, sungguh, itu adalah hadiah yang cantik. Lalu Ji-won juga memberikan hadiah ke Hee-sung. Di sini Eun-ha ingin ke kamar kecil dia ditemani oleh ibunya. Di saat itu ibu Hee-sung berkata, 라고 불렀니? 그냥 오시지 말지 그랬어요. 핑계야 만들면 되는 건데. lalu di sini ibu Hee-sung jengkel dan berkata, tak bisakah aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk putraku? Lalu ibu Hee-sung juga berkata, hidupmu terasa milikmu sekarang. Namun di sini Hee-sung menjawab, tidak mungkin. Sekalipun tak pernah menjadi milikku. 그게 무슨 느낌인지 잘 모르겠는데요, 전. 너 지금 나 비꼬니? 너 나 아니었으면 Di sini ayah Hee-sung memperingati mereka berdua untuk berhenti berdebat. 그만해. 우린 한 배를 탄 사람들이야. 침몰하고 싶지 않으면 서로 날 세우지 마. Di saat Ji-won kembali dia memperlihatkan ponselnya ke Hee-sung. Karena tiba-tiba ada masalah di kantor Ji-won pun meminta maaf ke ayah ibu karena harus pergi. Ibu Hee-sung mengira Ji-won ingin membalas dendam karena tidak menyambutnya tahun lalu. 아니에요, 어머니. 저 진짜 오늘은 제대로 대접하고 싶었는데. 지금 추우니까 이거라도 입고 가. 응? 어떡해, 나도 지켰어. 괜찮아. Ibu Hee-sung menganggap Ji-won lebih bodoh dari yang dia kira. 이렇게까지 잘할 줄은 몰랐다는 말이야. Lalu Hee-sung bilang bahwa dia dan Jin-won saling ditakdirkan. Ibu Hee-sung bingung dan bilang, kau adalah pria dengan masa lalu kotor dan dia adalah seorang polisi. Ibu Hee-sung pun tertawa sambil melihat Hee-sung yang sedang memangku Eun-ha yang sedang tidur. 사람 웃길 줄도 알고. 너 제법 사람다워졌다. Ayah Hee-sung merasa ini sangat penting bagi mereka dan berkata,
Apa memiliki anak bersama membuatkan kalian perasaan khusus? Lalu Hisung bilang, Jiwon hanya percaya apa yang dia lihat dan dia hanya perlu menunjukkan apa yang ingin Jiwon lihat. Jadi ceritanya ini Hisung berpura-pura mencintai dan bersikap baik di hadapan Jiwon. Lanjut, lalu dia meminta orang tuanya untuk tidak khawatir karena dia masih bisa melewatinya. 지원이는 보이는 것만 믿어요. 전 그 사람이 보고 싶어 하는 것만 보여주는 사람이요. 그러니까 이쪽은 걱정 안 하셔도 돼요. Hari ini sekitar jam 3 sore seorang bocah lelaki ditemukan tidak sadarkan diri dengan cedera kepala serius di tangga darurat dan hal pertama yang dia katakan sesudah bisu sementara berkata, ayahnya lah yang mencoba membunuhnya. 아빠가 그랬어. Ayahnya menentang pernyataan Inseo dan dia menjelaskan ke detektif yang sebenarnya. Dan terungkap sudah siapa yang mencelakai bocah itu dan ternyata itu anjing tetangga. Karena anak itu pernah digigit oleh anjing tersebut. Anak itu ketakutan dan akhirnya terjatuh saat melihat anjing itu ada di sampingnya. Sekarang mari kita lihat keuuan Jiwon dan Hiseong. Yang akan membuat para penonton baper salah satunya aku sendiri. Plus iri. Pengen ganti posisi jadi kasurnya aja. 이명사한테 전화해. 이쪽 사건이 더 급하다고. 아이, 됐어. 저리 가. 왜? 조금만 더 같이 있어. Lanjut di sini anaknya imut sekali. Tapi pengen bungkus ayahnya. 이따가 만나자. 아빠, 빠빠이. 빠빠이. Setelah mengantar Engha, Hisu ingin bertemu dengan ibunya untuk menyuruhnya menelepon Jiwon dan memintanya berkata tidak ada harapan apapun darinya. Di sini ibu Hisung marah dan berkata dia juga punya hak atas hidup putranya. 네 인생 나한테도 권리가 있다고. Lalu Hisung bilang hidupku adalah milikmu. Selama aku hidup sebagai baik Hiseong. 어머니 소유예요. 제가 백희성으로 사는 한. Mulai dari sini kita akan bahas pembunuhan berantai kota Yeonju. Do Min Seok dan putranya Do Hyung Seong. Di sini beredar kabar Do Min Seok bunuh diri tapi tidak ada yang tahu putranya dan artikel ini diterbitkan oleh wartawan Kim Mo Jin yang adalah teman sekampung Do Hyung Seong. Di sini wartawan Kim Mo Jin sekilas mengingat wajah perempuan namun dari ekspresi wajahnya mungkin adalah masa lalu yang akan dibahas di episode selanjutnya. Di sini Kim Mo Jin datang ke bengkel kerajinan logam dan di sini dia bertemu Hiseong namun Kim Mo Jin mengenalnya sebagai Do Hyung Soo dan tidak tahu bahwa dia adalah suami detektif Cha Ji-won. 공방문을 일찍 닫을 예정이라서요. 조연수. Singkat cerita Do Hyung Soo atau dikenal dengan Hisung meminta Kim Mo Jin untuk minum teh terlebih dahulu lalu Kim Mo Jin membahas tentang 18 tahun lalu ketika Do Hyung Soo menghilang dari kota. Lalu terjadi pembunuhan yaitu mandor desa ditemukan tewas di mana ini ya kandang ayam atau apa. Lalu Kim Mo Jin bertanya ke Do Hyung Seong apakah dia terlibat karena senjata pembunuhan ditemukan di ransel Hyung Seong. 이 책가방에서 살해 흉기가 나온 거야? 왜 아직도 수배 중... Cerita jika Kim Mo Jin berusaha untuk pergi dari tempat Hyung Seong. Namun di sini Hyung Seong bertanya ke Kim Mo Jin kalau dia adalah wartawan mingguan lalu pasti mempunyai jam kerja fleksibel. Lalu di sini Hyung Seong menyerang Kim Mo Jin karena Kim Mo Jin tahu identitas dan tempat tinggal Hyung Seong. Lalu Kim Mo Jin disekap di rumah bawah.